Masih bersama kami di Market Review. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan industri manufaktur sebesar 4,55% di sepanjang kuartal 1 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuartal 1 2024 sebesar 4,13%, namun melambat jika dibandingkan dengan kuartal 4 2024. Badan Pusat Statistik dalam laporan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025 mencatat industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto Indonesia, yakni sebesar 19,25%. Adapun di sepanjang 3 bulan pertama di tahun 2025, industri manufaktur tercatat tumbuh sebesar 4,55% secara tahunan di tengah perekonomian Indonesia yang tercatat tumbuh 4,87%. Pada triwulan 1 2025 secara year on year, seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dengan total kelima lapangan usaha tersebut mencapai 63,96% terhadap PDB. BPS mencatat angka pertumbuhan industri manufaktur di kuartal 1 2025 lebih tinggi dari kuartal 1 2024 yang sebesar 4,13%. Namun demikian, angka pertumbuhan industri manufaktur di kuartal 1 2025 tercatat melambat secara kuartalan dibandingkan kuartal 4 2024 yang sebesar 4,89%. Perlambatan tersebut terjadi meski di kuartal 1 2025 terdapat momen Ramadan dan Lebaran yang rutin menjadi pendorong kinerja industri manufaktur dari sisi permintaan. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 7,29% pada 2025 dan 8,59% untuk tahun 2028. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya mengatakan, target pertumbuhan industri manufaktur tersebut menjadi motor penggerak untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% di tahun 2029 mendatang. Agus menambahkan, pemerintah memproyeksi kontribusi industri manufaktur terhadap PDB di 2025 sebesar 17,96% dan di tahun 2028 ditargetkan terjadi peningkatan persentase kontribusi menjadi sebesar 20,92%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, menjaga konsistensi target pertumbuhan industri manufaktur di 2025. Sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, dan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Pak Sutrisno dan Pak Sobur, terima kasih sudah bergabung di Market Review hari ini. Mungkin saya mulai ke Pak Sutrisno terlebih dahulu terkait dengan tema kita di hari ini. Dari sudut pandang pelaku usaha, bagaimana kemudian Anda menilai dinamika perekonomian global mempengaruhi kinerja industri pengolahan sejak awal tahun hingga saat ini? Ya, pertama kalau kita lihat dinamika ekonomi global, ya, yang pertama itu adalah peluang suku bunga di Amerika yang akan naik, ya, tingkat inflasi di sana tinggi, jadi The Fed itu akan meningkatkan suku bunga. Tentu dampaknya pertama tentu biaya pinjaman kita menjadi mahal, ya. Yang kedua, modal asing yang ada di Indonesia ini akan cenderung balik ke Amerika, ya, yang dengan sendirinya menyebabkan dolar akan menguat, ya. Kalau dolar menguat tentu biaya produksi kita terutama yang berasal dari bahan baku impor itu akan mengalami kenaikan dan itu akan menggerus margin keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah melemahnya permintaan global, ya, karena konflik antara Amerika dengan Cina ini masih akan berlanjut dan itu pasti mempunyai dampak kepada ekonomi karena logistik juga akan terganggu, ya, kemudian sektor-sektor kita yang ekspor ke Cina dan negara lain juga akan terganggu. Belum lagi nanti Cina terkena tarif yang cukup tinggi, tentu dia akan mencari pasar lain selain Amerika. Dan itu bisa menekan pasar domestik kita. Yang ketiga adalah fluktuasi komoditi, ya, terutama misalnya logam, minyak, dan pangan. Itu semua mempengaruhi biaya produksi kita.
Sehingga kalau ini berlanjut tentu memberikan tekanan tersendiri kepada manufacturing kita. Baik, berarti ada 3 hal begitu yang tadi ditekankan begitu ya oleh Pak Sutrisno terkait dengan bagaimana kemudian dinamika perekonomian global hingga pengaruhnya kepada industri pengolahan. Lantas saya ingin ke Pak Abdul Sobur, Ketua Umum HIMKI. Pak Sobur, ini terkait dengan kinerja industri mebel. Nah, ini mungkin lebih spesifik dari awal tahun hingga sampai saat ini seperti apa? Ya, baik, Pak. Jadi ada sedikit anomali sebetulnya di industri kami, malah mengalami pertumbuhan ya sampai 9,8% di kuartal 1. Jadi itu fenomena yang tidak kami duga, tetapi mungkin karena ada beberapa intervensi dari kami. Di antaranya kami kan menggelar pameran besar-besaran tuh Pak di awal bulan Maret, sehingga terjadi transaksi dan pada akhirnya memang transaksi itu bisa mendorong pertumbuhan gitu ya. Tapi secara umum makro memang eskalasi globalnya kan mengalami tekanan ya. Tapi khusus untuk ekspor kami di kuartal 1 ini justru mengalami lonjakan yang cukup besar ya di 9,8%. Namun di bulan April pasca pengumuman Trump ya, di mana kita kena tarif 32%, itu ada stagnasi pasti ya. Ada terjadi penundaan beberapa ekspor yang seharusnya sudah bisa kita kirim, ada yang ditunda ya, ada yang ditangguhkan karena mungkin menunggu situasi dan kondisi stabil ya, membaik. Dan ada rentang waktu kan kurang lebih sekitar 90 hari sejak diumumkan itu, dan nyatanya sampai hari ini belum ada pergerakan yang signifikan ya, masih di angka 32%. Walaupun pemerintah kita sudah mengirim delegasi ke sana, tetapi kita belum menunjukkan ada tanda-tanda bahwa Indonesia mendapatkan privilege ya. Sementara yang kami harapkan negosiasi ini berlangsung menguntungkan kita, dalam arti bahwa kita Indonesia bukan seperti Cina ya, kita bukan ancaman bagi Amerika ya, tapi kita mitra strategis. Dan yang menarik kan berita terbaru itu Pak, bahwa Cina ternyata dengan Amerika berhasil melakukan negosiasi yang sangat dramatis ya. Betul. Dengan penurunan yang sangat signifikan loh Pak untuk Cina itu sekarang ya, di kurang lebih sekitar 30%. Dan ini kan eskalasinya berarti ada yang baru lagi nih, yang tadinya di angka ratusan persen ya, kemudian menjadi 30%. Baik, jadi nanti kita gali kembali bagaimana kemudian pasca dari putusan ini, tapi saya ingin kembali mereview di kuartal 1 terlebih dahulu dari Apindo begitu ya Pak Sutrisno. Kalau kita lihat di kuartal 1-nya kan tumbuhnya 4,55%, tapi secara kuartalan ini melambat. Daya beli yang melambat apakah memang terkonfirmasi menjadi penyebab utama terkait dengan perlambatan di pengolahan sendiri, Pak Sutrisno? Ya tentu daya beli itu kan menjadi persoalan kita. Tadi saya katakan kalau The Fed naikkan suku bunga itu pasti dolar kan balik ke Amerika, dan itu respon dari Bank Indonesia adalah menaikkan suku bunga di dalam negeri ya. BI pasti naikkan suku bunga dengan harapan itu bisa menahan outflow dari dolar. Suku bunga ini kemudian menyebabkan pertama biaya bunga yang harus dibayar oleh pelaku usaha itu menjadi tinggi. Yang kedua tentu orang menjadi tidak pinjam, tapi justru sebenarnya menabung. Nah sehingga uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Nah berkurangnya uang ini menyebabkan daya beli turun ya. Di samping kita lihat harga-harga di dalam negeri karena imported inflation itu juga menyebabkan daya beli turun. Nah daya beli inilah yang akan dialami oleh semua sektor ekonomi ya. Bahkan di beberapa tempat sudah dilakukan PHK. Kalau PHK terjadi kan berarti banyak masyarakat yang nggak punya uang ya, karena dia tidak kerja lagi, itu juga akan menurunkan daya beli gitu. Saya kira daya beli itu signifikan, bukan hanya jargon ekonomi, tapi itu masuk juga ke ranah dapur-dapurnya semua orang ya, ngebul atau tidak itu ada di situ persoalannya. Oke, tadi saya mengutip sedikit dari Pak Sobur begitu ya, tapi saya ke Pak Sutrisno kembali begitu. Sudah ada dampaknya di industri mebel, tapi kalau Apindo secara keseluruhan apakah kemudian di April pasca pengumuman dari tarif Trump sendiri ini para pelaku usaha juga sudah mulai melaporkan adanya tekanan tersendiri Pak Sutrisno? Ya tekanannya tentu sudah ya kan.
kita lihat berbagai sektor mengalami penurunan, tetapi sebenarnya tidak semata-mata karena Trump menaikkan suku bunga, karena eksposur Indonesia ke Amerika Serikat itu hanya sekitar 10% ya. Hanya ada beberapa faktor, mungkin manufacturing tadi kayak mebel itu memang pasarnya Amerika, tapi yang lain-lain sebenarnya tidak terlalu tergantung dari pasar Amerika. Cuman yang dilakukan Amerika ini kan punya dampak kepada negara lain, terutama Cina. Ya, Cina dikenakan ban tarif yang tinggi, tentu Cina akan kesulitan untuk menjual barangnya di Amerika. Akibatnya dia akan mencari pasar baru, ya, termasuk Indonesia mungkin akan dijadikan sasaran untuk barang-barang dia yang lebih murah. Nah, semuanya tentu memberikan tekanan kepada kita di tekstil, di tempat-tempat lain sudah banyak juga yang berguguran, ya. Dan di samping tentu Cina kan pasar penting buat kita ya, terutama untuk sektor tambang ya. Nah, kalau ekonomi Cina melambat ya seperti saat ini, tentu ekspor kita ke sana juga akan mengalami penurunan. Nah, Amerika saja, Eropa pun akan terkena oleh kondisi yang sama gitu. Oke, baik, itu menjadi catatan. Nah, ini saya kembali lagi ke Himki, ke Pak Sobur. Tadi kan sudah sempat disebutkan begitu ya, ada dampak yang memang sudah dirasakan. Lantas dengan hal ini tadi sudah disinggung juga, Amerika Serikat dan China saja sudah bisa bernegosiasi, tapi Indonesia sepertinya belum terlihat hasilnya. Lantas apa yang kemudian diharapkan, seberapa besar kemudian tarifnya diharapkan bisa turun kembali, dan apakah kemudian ada potensi untuk penjajakan pasar baru nih, untuk kemudian selain Amerika, Pak Sobur? Ya, tentu Pak. Jadi ada satu kondisi yang ini bisa dibilang sebuah keniscayaan ya, ketika negosiasi kita relatif belum berhasil, sehingga suka atau nggak suka kita memang dipaksa untuk menjangkau dan mencari pasar-pasar baru yang kita mengistilahkannya pasar non tradisional ya. Kami dari Himki sudah menjajaki kemungkinan untuk bisa masuk ke kawasan Middle East misalnya ya. Timur Tengah ini negara yang menurut kami sangat potensial ya, seperti Saudi Arabia sedang membangun kota-kota besar ya, infrastruktur yang begitu hebat ya, dan kota metropolis yang mungkin sangat maju, itu akan memerlukan dukungan ya atau kebutuhan furniture ya secara holistik ya. Dan kemudian juga ada di Dubai, lalu juga ada di Qatar, ada di Oman, ada di Bahrain dan kawasan-kawasan lainnya. Kemudian juga sebetulnya India ya. Terlepas dari soal dia sedang perang atau tidak, India ini pasar yang sangat besar sekali Pak. Ya, kita juga harus masuk ke sana, dan kita udah mulai menjajaki, bahkan sudah kita coba berpameran di tahun lalu ke sana itu ya. Dan kemudian yang juga menarik adalah yang kita sering lupakan adalah tetangga kita ya, ASEAN, karena kita punya program ya yang disebut BRCAP dengan mereka, itu sebagai Single ASEAN Community, adalah pasar yang sebetulnya kita nggak kena tarif, dan kita bisa mungkin coba mendalami dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari pasar ASEAN ini. Ya, itu saya kira. Dan juga kan ada CEPA Australia dengan New Zealand ya. Mungkin harus kita manfaatkan itu sebesar-besarnya ya. Karena kami kan ke Amerika ini kan 53% ya, kalau dengan tarif sebesar 32% ini gawat sekali nih. Kita harus mencari peluang lain supaya tidak terlalu bergantung ke Amerika Serikat. Dan mungkin juga ke Cina itu sendiri ya, untuk level market tertentu yang Cina tidak memproduksi barang seperti yang ada di Indonesia, adalah peluang pasar kepada mereka sebenarnya. Baik, jadi memang petanya masih cukup lebar begitu, masih cukup luas untuk kemudian bisa dioptimalkan, meskipun tadi tidak bisa kita hindari ataupun tidak bisa kita lupakan bahwa ternyata porsi ke Amerika Serikat memang cukup besar. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, Pak Sutrisno dan juga Pak Sobur, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Market Review segera kembali, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Market Review, dan pemirsa, kita akan melihat terlebih dahulu infografis terkait dengan pertumbuhan industri manufaktur sebelum kita lanjutkan diskusi di hari ini. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, di mana pertumbuhan industri pengolahan secara persentase year on year ini terpantau di kuartal 1 2024 di 4,13%, melemah ke 3,95% di kuartal 2 2024, kemudian meningkat ke kuartal 3 dan kuartal 4 di 4,7 dan juga 4,8%, dan di kuartal 1 2025 secara kuartalan terpantau melambat
ke 4,55%. Sementara itu pertumbuhan tahunan industri pengolahan jika kita lihat ini dari grafis sempat turun dalam pada periode pandemi COVID-19 ke minus 2,93% pada tahun 2020, perlahan-lahan meningkat di 2021 ke 3,39%, 4,89% di tahun 2022, kemudian 4,64% di tahun 2023, dan juga di 2024 di 4,43%. Sementara itu jika kita lihat dari sisi PMI Manufaktur Indonesia, pemirsa ini kita cermati bersama, tidak terlalu bergerak signifikan pada Juli 2024 hingga November di kisaran 49, kemudian Desember ini naik ke 51,2, Januari 2025 51,9, sempat mencapai level tertinggi di Februari 53,6, kemudian ke 52,4 atau melemah dan bahkan kian terkontraksi pada bulan April di 46,7 dari sisi PMI Manufaktur Indonesia. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini bersama dengan Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, dan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Pak Sutrisno, ini yang ingin kami tahu adalah bagaimana kemudian Anda memandang kondusivitas perekonomian Indonesia hingga akhir tahun nanti, terutama terkait dengan industri pengolahan dalam negeri. Ya, saya kira kita harus menciptakan suasana yang kondusif ya. Akhir-akhir ini kan ada isu mengenai premanisme. Saya kira perlu segera dilakukan tindakan yang lebih tegas berdasarkan hukum yang ada ya, karena memang premanisme itu sangat mengganggu kita semua. Yang lainnya tentu tadi pasar sudah disinggung itu memang begitu, harus cari pasar baru untuk kita. Tapi yang penting lagi juga kondisi di dalam negeri, khususnya bagaimana membuat pelaku usaha itu efisien. Jangan ditambah beban-beban yang tidak perlu, baik itu yang berasal dari pajak, dari pungutan-pungutan, ataupun birokrasi yang semakin sulit ya, yang tentu itu akan menyebabkan biaya tinggi bagi pelaku usaha. Yang ketiga adalah insentif dan pembiayaan ya. Kita tahu suku bunga pasti akan mengalami kenaikan, paling tidak akan tertekan gitu ya. Ini ada upaya-upaya khusus untuk bisa memberikan relaksasi bagi kondisi moneter kita. Kemudian juga hilirisasi dan nilai tambah yang lebih didorong ya, agar kita mempunyai competitiveness karena kita tidak mengekspor barang mentah gitu ya. Yang lain tentu ada SDM dan teknologi. Ini menjadi domain penting ya, sebab tenaga kerja kita ini relatif produktivitasnya masih kalah dengan yang lain, tetapi upahnya memang naik terus gitu setiap saat ya. Dan teknologi, terutama teknologi digital, ini memang perlu didorong khususnya untuk pelaku usaha kecil ya, UMKM ya. Karena memang sekarang mau tidak mau kita harus masuk ke dunia itu ya. Nah, di sisi lain upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing dari pelaku di dalam negeri ya, ini sangat diperlukan ya, agar mereka bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya. Dan yang lain tentu diplomasi dengan negara lain, diplomasi dagang dengan berbagai macam skema perjanjian dagang bilateral maupun multilateral. Baik, itu tadi yang menjadi catatan cukup banyak begitu ya, ternyata yang memang masih diharapkan terutama oleh pelaku usaha dan bagaimana kemudian kondisi di lapangan yang real masih terjadi saat ini. Saya ingin ke Pak Sobur dari HIMKI sendiri. Tadi kalau kita berbicara soal ekspor yang memang masih banyak pasar yang bisa dituju, apakah kemudian dengan perkembangan saat ini dari global maupun domestik, penjualan domestik akan kembali dikejar atau ditingkatkan, dan sebetulnya porsinya seberapa besar sih sampai dengan saat ini untuk penjualan domestik? Ya, pasar domestik kita besar sekali ya, dan ini menjadi incaran seluruh dunia ya. Kita ketahui sebelum ada tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat kepada Cina, kita ini udah dibanjirin sebetulnya oleh produk-produk yang berasal dari China. 87% ya impor mereka masuk ke sini, dan angkanya udah mencapai di 1,2 miliar dolar gitu ya, untuk keseluruhan tentu saja. Jadi itu kita bisa lihat bahwa potensi pasar dalam negeri besar, Pak. Karena itu
mungkin ada satu upaya dari pemerintah ya, harusnya menjaga betul-betul pasar dalam negeri dengan sebaik mungkin, sehingga kita dalam situasi di mana ekspor mengalami kendala, kesulitan karena tarif yang tinggi, justru pasar dalam negeri ini menjadi jalan keluar. Tetapi di lain pihak, misalnya ada kebijakan pemerintah menurunkan TKDN jadi 25%, ini adalah satu hal yang menurut kami ada critical point ya. Justru harusnya TKDN itu ditingkatkan. Karena apa? Untuk menjaga supaya industri di dalam negeri lebih berkuasa atau lebih menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebetulnya seperti itu. Karena market dalam negeri dengan 280 juta jiwa itu besar sekali Pak ya. Kami punya data kurang lebih sekitar 5 sampai 6 miliar dolar itu sebetulnya bisa kita garap dan kita bisa kembangkan dalam 5 tahun ke depan hanya untuk bicara market dalam negeri. Dan itu yang mungkin salah satu poin di mana belanja pemerintah yang sekarang itu kan dipangkas ya anggarannya, itu adalah sesuatu yang seharusnya tetap dipertimbangkan kalau belanja negara dalam sektor-sektor produktif itu tetap dijalankan ya, supaya market dalam negeri tetap tumbuh. Kemudian branding ya, kita juga harus sudah mulai masuk bahwa barang Indonesia ini tidak kalah berkualitas dari barang manapun ya. Apalagi dengan barang China sebetulnya ya. Dan saya kira masyarakat sudah sangat mengerti. Kita jagonya ekspor nih, hampir ke 120 negara Pak. Tetapi mengapa di dalam negeri misalnya tidak diberikan ruang yang sebesar-besarnya bahwa baik belanja pemerintah maupun publik menjadi salah satu target yang menarik buat kita semua. Sehingga apa? Turbulensi yang terjadi ini dapat direduksi dengan belanja pemerintah dan market di dalam negeri yang kita garap. Baik, selain itu mungkin Pak Sobur menyambung kembali, adakah insentif atau kebijakan dari pemerintah yang diharapkan oleh industri mebel saat ini dengan kondisi yang ada? Ya, tadi disinggung soal efisiensi ya Pak, soal daya saing ya. Kan itu kan harusnya merupakan bagian prioritas yang harus didorong oleh pemerintah. Kami mengharapkan sekali dukungan konkret dari pemerintah, faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pertumbuhan industri mebel baik untuk pasar dalam negeri maupun internasional itu dihilangkan ya, dan ada regulasi yang mendukung pertumbuhan dibangun. Contoh misalnya ya, kan untuk membangun efisiensi kami memerlukan teknologi canggih Pak, teknologi tepat guna. Nah ini insentif atau subsidi terhadap belanja teknologi tepat guna termasuk mesin-mesin atau perkakas untuk mendukung pertumbuhan itu dibangun Pak, didukung, didorong ya. Dengan subsidi-subsidi, negara-negara besar juga melakukan itu Pak. Ya, Amerika misalnya mensubsidi Boeing, kan? Uni Eropa mensubsidi Airbus, itu sudah biasa Pak. Kita juga butuhkan itu dari pemerintah untuk mensubsidi teknologi supaya apa? Ada efisiensi yang terjadi. Ya. Kan kita concern terhadap penciptaan lapangan kerja kan. Industri mebel ini kan jumlah tenaga kerja besar sekali Pak. Data yang menunjukkan hampir 2 juta tenaga kerja tertampung di industri ini. Ya, baik yang langsung maupun tidak. Yang in-house aja hampir 800 ribuan ya, hampir 1 juta. Itu kan ada tenaga-tenaga yang tidak langsung seperti jadi supporting dan lain sebagainya yang total mencapai 2 juta. Jadi cukup luas begitu ya, bagaimana kemudian tadi kebijakan atau dukungan masih terus dibutuhkan. Saya kembali ke Pak Sutrisno, tadi sempat disebutkan soal premanisme. Ini kan sebetulnya juga membuat masyarakat gerah juga ya Pak Sutrisno. Lantas apakah memang di lapangan ini sebegitu urgentnya-kah pemerintah untuk kemudian langsung harus turun tangan, dan bagaimana kemudian respon dari para pelaku usaha terkait hal ini? Apakah kemudian ini menjadi hal yang sudah biasa sehingga memang sudah punya cara untuk menghadapinya sendiri? Ya ini sebenarnya kan peristiwa rutin juga tiap tahun gitu kan, tapi juga tetap aja terus terjadi kan. Orang minta THR ya kan maksa, seolah-olah THR menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk membayar itu. Padahal itu ya kalau kita rela ngasih ya kita kasih, tapi jangan menjadikan kewajiban kemudian teror orang nggak bisa bekerja. Nah ketika karyawan tidak bisa bekerja kan repot ya. Kadang-kadang itu juga datang juga dari pelaku-pelaku karyawan gitu ya, di demo yang berlebihan itu juga menyebabkan kita nggak nyaman. Sebenarnya tidak perlu tindakan macam-macam, tegakkan hukum saja karena aturannya sudah ada kok itu. Kalau orang melanggar aturan, ya misalnya minta maksa uang itu kan melanggar aturan. Nah sekarang bagaimana penegak hukum
menjalankan itu. Tidak perlu diatur-atur lagi, yang aturannya ada aja dijalankan gitu. Kita yang penting konsisten aja menjalankan itu. Ya. Baik, jadi memang penegakan hukum begitu, bagaimana kemudian tinggal dijalankan agar kemudian tadi para pelaku usaha mendapatkan kepastian. Mungkin terakhir singkat saja Pak Sutrisno dan juga Pak Saubur begitu ya, bagaimana kemudian akhirnya optimisme dari industri manufaktur di tahun 2025 ini di tengah berbagai tantangan. Singkat saja saya ke Pak Sutrisno terlebih dahulu. Ya, kita harus optimis karena itu menyangkut nasib kita. Ya. Nasib kita itu bukan barang titipan, jadi nggak bisa dititipkan ke pemerintah, ke sana kemari. Jadi kita harus berjuang, kita harus optimis supaya bisa bangkit dalam kondisi apapun. Oke, bangkit dalam kondisi apapun. Pak Saubur? Ya Pak, kalau pemerintah betul-betul mau mencanangkan pertumbuhan di angka 8%, kuncinya manufaktur Pak. Dia harus didorong betul-betul optimal supaya tidak ada hambatan-hambatan yang tidak perlu. Regulasi betul-betul harus mendukung supaya kami tumbuh signifikan sehingga pada gilirannya bisa menampung lapangan kerja yang lebih besar. Kan premanisme ini terjadi kan boleh jadi karena memang lapangan kerja tidak tergelar lebih besar. Ya. Seperti itu Pak. Baik, jadi memang masih kita tangkap bersama bagaimana kemudian optimisme dari para pelaku usaha begitu, sambil kita nantikan juga bagaimana kemudian langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh para stakeholder terutama pemerintah untuk kemudian mendukung industri manufaktur karena memang kontribusinya bagi negara tidak bisa kita elakkan. Pak Sutrisno, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Pak Saubur juga terima kasih banyak. Sama-sama, Sukses Pak. selalu Sama-sama. untuk Anda dan sehat selalu. Pak Sutrisno semua. Dan pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajro yang pamit undur diri. Sampai jumpa.